Saudara sekalian terkasih dalam Tuhan, tampaknya sesuatu yang baik yang pernah dimiliki oleh orang, entah itu keunggulan-keunggulan, juga kebajikan-kebajikan, supaya bisa sampai kepada orang lain atau juga dihidupi oleh orang lain, harus diajarkan dan diwariskan dengan katakanlah semestinya. Salomo yang sudah mulai hidup tidak lagi di jalan Tuhan atau bertentangan dengan apa yang baik di mata Tuhan dan memilih untuk kemudian bersekutu dengan bangsa-bangsa yang lain dengan mengambil istri-istri dari bangsa-bangsa itu. Pada akhirnya punya anak yang juga banyak, tetapi kemudian tidak bisa mewariskan kebijaksanaannya kepada mereka. Dan setelah Salomo wafat, kerajaan memang menjadi terpecah dua. Dan terlihat di sana bahwa anak-anak yang tidak mendapatkan warisan yang baik dari ayahnya, nanti Yerobeam, Rehabeam, satu di kerajaan utara, satu kerajaan selatan, selalu kemudian berbuat apa yang jahat di mata Tuhan, yaitu mereka tidak mengikuti apa yang sebetulnya pernah menjadi tanda dan bukti kejayaan Israel ketika Daud dan Salomo menjadi raja. Hari ini dalam Injil, Yesus mengajak kita untuk juga mewarisi apa yang baik yang dilakukannya ketika melihat orang banyak yang lapar. Yesus tergerak oleh belas kasihan dan kemudian membuat mukjizat dengan mempergandakan roti dan ikan. Semangat untuk berbagi karena banyak orang yang membutuhkan, itu juga yang diwariskan kepada kita, kepada gereja. Memberi tidak selalu bahwa kita punya banyak. Ketika kita punya sedikit pun dan kita bisa membantu dan berbagi pada orang lain, Tuhan biasanya akan membalaskannya. Seperti cerita tentang perumpamaan talenta, ketika ada orang yang punya satu talenta kemudian justru mengikatnya rapat-rapat dan menyembunyikannya di bawah tanah, maka talenta itu tidak berkembang. Sebaliknya, yang mendapat 5 dan 10 talenta, dia bisa memperkembangkannya karena memang dalam arti membagi-bagikan apa yang dia punya kepada orang lain. Dalam pengalaman kita juga sering terjadi demikian. Orang sampai pada kesadaran ketika dia murah hati, ketika dia mudah untuk memberi, bahkan ketika dia membutuhkan uang yang dia punya, tetapi kemudian karena ada orang lain yang jauh lebih membutuhkan dan dia memberikannya, maka kemudian dia menyadari bahwa rezekinya justru menjadi lancar. Hari ini juga pada Hari Raya Imlek, Tahun Baru, bagi saudara-saudara kita Tionghoa, semangat yang sama yang ingin ditampilkan. Supaya kita menjadi orang yang murah hati, kita dilatih untuk menjadi orang yang mudah untuk memberi dan mudah untuk menolong. Dan itu semua ada dalam ajaran dari gereja, ajaran dari Kristus sendiri, yang senantiasa mengajak kita untuk berani keluar dari diri kita sendiri. Karena tujuan utama dari hukum belas kasih adalah kita berani menolong sesama. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.